Oke, teman-teman yang nonton video ini dari rekaman, aku sangat menyarankan coba dulu soalnya. Setelah udah nyoba soalnya, baru melanjutkan video ini. Oke ya, biar bisa paham cara berpikir dan cara ngerjainnya seperti apa. Oke, teman-teman, ini 8 soal yang sudah kita terbitkan merupakan soal-soal terpilih yang sudah kami kembangkan menyesuaikan tipikal soal SNBT. Jadi, bagaimana cara berpikir, bagaimana cara mengolah pemikiran, bagaimana cara kita bisa mengolah logika, setidaknya dari 8 soal ini bisa dikembangkan. Limit keluar atau tidak di PM? Enggak. Enggak juga. Ada yang bilang keluar, kalau keluar itu di konsepnya, bukan di materi limitnya. Kalau limitnya itu dia materi di PK. Kalau cuma sekedar apa namanya keluar-keluar soal itu di nama channelnya seperti nama YouTube kita, Silas No Education, sama seperti nama Bimbel. Oke ya, kita masuk. Yang pertama, terdapat 4 bilangan bulat positif bukan nol yang dilambangkan dengan A, B, C, D, di mana A plus B plus C plus D memiliki hasil 68. Maka, tentukan nilai maksimum dari AB plus BC plus CD. Oke, yang kita logikakan begini teman-teman. Pemikiran logika sederhananya adalah, di sini dia sendirian kan ya. Dia sendirian. Dia sendirian. Ini juga sendirian kan. A, B, B, C, C, D. Tiba-tiba permintaan di soal, dia harus mencarinya bersamaan. Ada pasangannya. A dengan B, B dengan C, C dengan D. Yang awalnya sendirian, A, B, C, D menjadi A, B, B, C, C, D. Oke, aku ingin diskusi dengan teman-teman. Kira-kira pakai rumus apa yang awalnya sendirian bisa menjadi berdua? Pakai rumus apa, teman-teman? Nanti akan terjawab kok Iqbal ini soal tentang apa. Nggak aku jawab di sekarang. Nanti akan, itu kalau aku kejawab sekarang kan malah nggak nggak asik ya. Kira-kira pakai rumus apa yang awalnya sendirian menjadi berdua? Coba teman-teman bedah pakai rumus apa nih? Tambah, boleh ada tambah. Ada lagi yang awalnya sendirian menjadi berdua. Kira-kira rumus apa teman-teman? Masih di situ ada tuh A sama B perkalian. Oke, Fanya. Aku tutup dulu ya pertanyaannya. Di situ kan ada perkalian ya. A kali B, A dikali B itu menjadi AB. Oke, kira-kira soal itu barusan aku tulis mirip rumus apa? A dikali B sama dengan AB. Oh, salah Irfan kalau penjumlahan. A plus B nggak sama dengan AB ya. Itu malah jauh banget, beda banget. Dilatasi, no, nggak sampai. Ya, Vivo 1915. Keren. Ada teknologi HP bisa menjawab sendiri. AI udah berkembang banget ya. Yaitu rumus P kali L. P kali L itu rumus apa teman-teman? P kali L tahu lah ya. Aku yakin pasti teman-teman tahu. P kali L itu luas. Yang awalnya P kali L itu kan jadi PL kan sebenarnya ya. Dia jadi satu. Luas persegi panjang. Jadi kita memikirkan gimana caranya. Oh mas, kan itu kan luas persegi panjang. Berarti kalau misalkan A kali B itu dia panjangnya adalah A, lebarnya adalah B. Oke ya, dapat ya. Panjangnya itu A, lebarnya B, sebuah persegi panjang. Berarti kita masuk ke materi persegi panjang dong, Mas. Ya, betul. Panjangnya adalah A, lebarnya adalah B. Jadilah sebuah luas, yaitu A, B. Oke, sampai sini paham maksud saya ya? Paham ya? Nanti bakal bangun ruang nggak? Nanti Iqbal santai-santai ya. Santai ya, pelan-pelan.
kali B sama dengan AB. Sudah dapat? Berarti kalau misalkan di sini ada AB, ada BC, ada CD, kita gambar sebuah persegi yang luas, yang semakin luas. Berarti kan kalau A kali B kan panjangnya A, lebarnya B ya di sini. Oh, jadi di mana sini AB nih. Oke, ini AB. Luasnya AB. Terus kemudian BC, untuk BC itu berarti kan udah dapat B nih di situ ya. Sampingnya adalah C. Nah, di sini C nih, ini BC nih. Karena kenapa? Udah ada B-nya kan, tinggal nambah C-nya doang. Terus udah ada BC, sekarang CD. CD kan udah ada C-nya, berarti kan tinggal D kan. Nah, naik ke atas saja kita. Sebentar, nggak ada banget gambarnya. Nah, di sini anggap aja adalah C ya, dan sisanya adalah D. Berarti ini kan CD. Ada AB, ada BC, ada CD. Ada yang hilang nggak di situ? Ada satu kotak yang hilang ya, kayak nggak utuh gitu. Ya udah kita gambar aja, biar menjadi satu keutuhan. Berarti di sini pasti dia adalah AD. Oke, dapat teman-teman. Ada empat persegi panjang. Itu ada AB, BC, CD, dan AD. Di mana empat persegi panjang ini memiliki ukurannya masing-masing ya. Ukuran A, ukuran B, ukuran C, ukuran D. Sekarang ada satu kalimat yang memang sangat menjadi kunci. Kira-kira kata mana yang menjadi kunci di soal nomor satu? Ada satu kata aja. Dia tuh kunci segalanya. Dengan kata itu, no, bukan bilangan positif. Yes, betul Naila. Thank you. Sama Yesi udah dapat, Lydia. Oke, langsung bahas semua. Kuncinya adalah nilai maksimum, betul. A, B, B, C, C, D itu harus maksimum. A, B, B, C, C, D. Ini yang maksimum ini. Kalau misalkan ini maksimum, berarti AD harus apa? Agar luasnya tetap. A, B, B, C, C, D maksimum nih. AD harus apa? Kita kecilkan, minimumkan sekecil mungkin. Ya kan ya, luas sekecil mungkin. Ini aku gambarkan aja. Berarti kan gini ya, ini persegi gede, aku anggap gede. AD-nya kita buat kecil mungkin. Yang lainnya kita perbesar. Wah, dapat nih. Oke, aku harap teman-teman tidak bermain anonet ya, biar nanti aku nggak salah, maksudku nggak salah nyoret aku juga, gitu. Oke, berarti kan dapat nih. Di sini adalah punyanya AB, dia segini. Apakah adanya dikecilkan karena nggak ada di soal Kak? Iya, sebenarnya ini kan soal ini kan dia ngomongnya dia maksimum. Kalau itu mintanya maksimum berarti ada dikecilkan kan? Luasnya dikecilin gitu. Karena kita biar memaksimalkan yang lain. Akhirnya Ade kan nggak diminta ya sudah kita kecilin aja. Betul kata Natis. Berarti kalau misalkan seperti itu, Ade kan ini jadi luas terkecil nih. Kira-kira luas paling kecil berapa, Rek? Teman-teman, luas paling kecil itu berapa di soal ini? Satu. Satu ya. Nol nggak mungkin. Ingat ya, karena itu ada tulisannya bukan nol. Empat bilangan bulat positif bukan nol. Berarti kan satu luasnya. Luas A kali D itu adalah satu. Berarti kita bisa dapat dong nilai A-nya adalah satu. Nilai D-nya itu juga satu. Oke, kita udah dapat nilai A-nya satu, D satu. Kok bisa Mas? Karena A kali D itu satu. Dan ingat, empat bilangan positif bukan nol. Berarti kan A-nya pasti dia satu, D-nya satu. Nggak mungkin pecahan kan? Oke, sudah dapat A-nya satu, D-nya satu. Tinggal kita masukin ke permintaan soal. Di soal diketahuinya A ditambah B ditambah C ya. Ditambah C ditambah D itu sama dengan 68, teman-teman. Oke, di sini 68. Berarti apa yang harus kita lakukan? A-nya kita masukin. Di sini tinggal B ditambah C. Terus di sini adalah 168. Oke, kita dapat bahwa B ditambah C berarti kan hasilnya 66 ya. Di sini ya. Karena kan 1 tambah 1 kan dia 2. 68 dikurangi 2 kan 66. Oke, udah dapat? Sekarang pertanyaanku satu. Kira-kira bisa nggak kita nyari nilai B sama C-nya berapa? Bisa ya. Dan ingat, di sini BC itu harus maksimal kan?
Kalau dikalikan harus maksimal, harus sebesar mungkin. Kira-kira B-nya berapa, C-nya berapa? Oke, Maulana, good. Bagi dua aja. I like it. Aku suka ini. Berarti tiga tiga, jelas. Yang bawah juga tiga tiga. Oke, sudah dapat ya teman-teman ya sampai sejauh ini. Berarti tinggal kita masukin aja. AB plus BC plus CD. BC plus CD. AB-nya berapa? A-nya adalah 1. B-nya adalah 33. Terus kemudian ditambah BC-nya adalah 33 kali 33. Oke ya. And the last 33 kali 1. Oke. 33 dikali 1. Nanti dapat ya hasil adalah 1155. Nah, selesai. Ternyata soal nomor 1 yang kita sangka dia menggunakan aljabar biasa malah menggunakan luas dari persegi panjang. Agak out of the box. Ya memang itu namanya penalaran teman-teman. Nalar itu misalkan teman-teman memikirkan sebuah hal ya. Teman-teman nggak bisa kayak, oh ini materinya aljabar, ya sudah kita pakai aljabar aja. Nggak bisa teman-teman. Teman-teman harus out of the box. Kayak contohnya soal tahun kemarin. Soal tahun kemarin itu kalau teman-teman ada yang gapir di sini, satu soal matematika dengan soalnya itu adalah percampuran dengan kimia, kesetimbangan kimia. Ada kayak gitu. Harus mind blowing ya, Man. Oke ya, dapat ya. Suka bingung kalau soal gini rumusnya apa ya, gimana cara pahamnya? Oke, aku akan jawab. Soal penalaran matematika tidak ada rumus, teman-teman. Nggak pakai rumus. Itu soal penalaran matematika. Karena apa? Kita harus pakai logika kita sendiri sebenarnya. Itulah nalar. Kecuali kalau PK, pengetahuan kuantitatif. Kita diuji pengetahuannya. Bisa nggak rumus-rumus selama SMA? Kepake nggak? Nah, kayak gitu. Tahun 25 campur kimia nggak? Aku rasa kemungkinan iya. Ada campur-campurannya sedikit. Jadi nanti kita biasakan dengan soal-soal seperti itu. Oke ya, dapat ya untuk soal nomor 1. Ada cara cepatnya. Cara cepat, oke. Di Silasnom kita tidak pernah menggunakan cara cepat. Di Silasnom, memang aku terang-terangan seperti itu. Kenapa Kak? Karena kalau cara cepat teman-teman, itu teman-teman akan menghafal, bukan menalar. Jadi ketika ada soal lain, udah buyar. Itu pernah kejadian di tahun 2022. Aku sempat kaget, viral banget di Twitter ya, atau X sekarang namanya. Mereka pada ngeluh kalau cara cepat mereka pada nggak kepake. Udah menghafal setengah malam, nggak kepake. Karena ya memang SMBT nggak bisa pakai cara cepat teman-teman. Seperti itu. Oke ya, dapat ya. Akan aku masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nanti kalau bagi yang ketinggalan atau apa, bisa nonton ulang di rekamannya nanti. Kalau cara lebih mudah, sebenarnya satu. Cara cuma satu, yaitu otak kalian sendiri. Bagaimana? Soalnya ini rumus persegi panjang. Sebentar, aku lihat. Bentar. Ada chat nih, belum aku buka. Oke. Kak, aku dari SMK, Kak, nggak terbiasa kayak gitu. Guys, teman-teman, aku cuma motivasi aja ya. Filenya bakal kalau file nggak akan dikirim, kan kita rekaman ini. Rekamannya bakal dikirim. Ya. Kalau caranya biar otak nggak lemot. Latihan, serius, cuma latihan doang. Nggak ada cara lain. Latihan, ngedrill soal. Makanya kita kenapa ada tryout setiap bulan, agar teman-teman terus terasah di situ. Oke, kita bahas di soal nomor 2. Kak, apakah setiap soal yang tadi nilai minimumnya? Enggak, beda dong. Oke, aku bahas nomor 2 ya. Habis itu nanti aku mau menyampaikan sesuatu. Nomor 2, perhatikan barisan berikut ini. Ada satu, barisan satu adalah satu, barisan dua adalah 2, 3, 4, barisan tiga adalah 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Ingat, kalau sudah berkata dengan barisan, pasti ada hal yang paling selalu ada, yaitu adalah pola. Setiap barisan pasti memiliki pola. Nah, sekarang dalam barisan ini ada berbagai macam pola. Silakan teman-teman
cari kira-kira polanya apa di barisan soal nomor 2 ini. Polanya pangkat 2 yang sebelahnya mana? Sebelah mana Naila? Oke, satu kuadrat, polanya plus 2. Oke, thank you. Naila udah dapat. Barisan pertama, di sini kan dia satu ya teman-teman ya. Satu itu dia adalah satu kuadrat. 4 itu adalah 2 kuadrat. 9 itu adalah 3 kuadrat. Berarti kita tahu dong kalau angka-angka di paling belakang itu adalah barisan ke satu kuadrat, kedua kuadrat, ketiga kuadrat. Berarti kalau misalkan aku dapat, Mas, aku mau punya barisan ke misalkan 100. Berarti angka paling belakang sendiri itu pasti 100 kuadrat. Tanpa kita harus tahu ya. Berarti kalau misalkan enggak, bukan. Bilangan kedua 7, 9 kuadrat. No, ingat ya, barisannya ya, bukan bilangannya. Nah, kita dapat. Sekarang pertanyaannya satu. Di sini kan 401. 401 ya. 401 itu kalau misalkan ternyata, Mas, itu kan barisan 401. Kita kuadratkan. Mungkin nggak teman-teman dalam waktu 2 menit ngitung 401 kuadrat? Jujur aja. Teman-teman kalau ngitung 401 kuadrat dalam waktu 1 menit bisa nggak? Secara logika aja ya, kita sederhana aja ya. Jawabannya enggak. Aku pun juga enggak, teman-teman. Bahkan kalau misalkan ada Jerome Polintun pasti juga membutuhkan minimal kurang lebih 15 sampai 30 detik kalau ngitung-ngitungnya 401 kuadrat. Maka logika kita gini, kalau ya jangan kalkulator dong kan SNBT. Anda pakai kalkulator SNBT gimana caranya? Oke, 401 kuadrat itu kan kita ada sebuah angka. Yaitu biasanya kan logika kita kan, kenapa nggak dibulatin aja sih? Kenapa nggak 400 kuadrat? Kalau 400 kuadrat, tanpa teman-teman pakai kalkulator, hasilnya berapa? Jawab di kolom chat. 400 kuadrat, tanpa kalkulator. Kira-kira jawabannya berapa? Langsung ya, teman-teman langsung kejawab ya. Langsung kejawab, tanpa kalkulator loh. Karena kenapa? Langsung bisa kebayang, 4 kali 4, 16. Nolnya kan ada 2, berarti kan didobelin lagi. Nolnya jadi ada 4. Tanpa kalkulator, kita bisa. Nah, SNBT juga kayak gitu teman-teman cara berpikirnya. Lantas, tinggal kita mikir, gimana caranya merubah 401 menjadi 400. Yang awalnya 401 nih, 401 menjadi 400. Berarti kan, oh di sini aku dapat mas. 400 itu kan 401 dikurangi 1 kan. Nah gitu kan ya teman-teman ya. 400 itu kan 401 dikurangi 1 kan. Berarti kalau misalkan kita dapat 2 itu adalah 3 dikurangi 1. 1 itu 2 dikurangi 1. Berarti artinya apa? Kita ngelihat barisan sebelumnya teman-teman. Barisan sebelumnya kan berarti barisan ke 400 nih. 400 kuadrat itu kan 160.000 ya. Angka paling belakang sendiri di barisan ke 400 itu 160.000. Berarti kalau dia menempati bilangan ke-27, tinggal kita tambah aja. Betul, tadi ada yang ngomong 160 lebih 27. Sudah gitu doang. Serius. Jadi logika kita adalah, Mas, di situ kan ada 160.000, itu kan di barisan 400. Ya, terakhir sendiri, 4 misalkan. Mas, di sini kan aku pakai angka 4, Mas. Bisa nggak sih kita nyari angka 7 dari barisan terakhir ini? Bisa. 7 itu kan 4 ditambah 1, 2, 3. Logis ya? 7 ini adalah 4 ditambah 1, 2, 3. Aku mau nyari angka 9 deh. 9 itu kan dari 4 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Dia bilangan kelima. Oh, ternyata caranya itu adalah barisan terakhir ditambah bilangan keberapa. Dapat ya? Logis ya? Logis ya? Dan jawabannya juga ada kok, 160 lebih 27. Oke, ada yang tanyakan teman-teman untuk soal nomor 2?
Maaf Kak, nggak masuk di otak aku. Bisa, oke, bisa lebih dari 7. Oke, nggak masalah. Aku ulangi ya. Nggak masalah, nggak masalah. Saya, weh, kalau kapus itunya dong. Sorry, sorry, sorry. Sorry. Oke, sudah. Sebentar, aku ulangi ya. Sedikit, aku ulanginya dengan cara yang berbeda. Gini, teman-teman, aku mau nanya. Sebentar di Dado, jangan main-main itu dulu ya. Aduh, nah untuk bisa dihapus. Oke, di sini kan ada angka 7. Misalkan ya, Mas, aku mau nyari 7, angka 7. 7 ini dia di bilangan ke berapa, teman-teman? Bilangan ke satu, kedua, ketiga kan? Dia bilangan ketiga. Oke ya, 7 itu ada di bilangan ketiga, urutan ketiga dari kiri. Kita bisa nyari kan, angka barisan terakhir ditambah 3. Hasilnya berapa? 7. Terus aku nanya lagi, Mas, aku mau nyari angka 3. Gimana cara nyarinya angka 3? Kita lihat barisan sebelumnya, kan satu nih. Satu dan 3 itu kan urutan satu sama urutan kedua ya, kebetulan ya, urutan kedua. Satu ditambah 2 adalah 3. Oke, udah mulai nangkep nggak maksudku? Jadi, bilangan keberapa ditambah angka terakhir di barisan sebelumnya. Aku mau nyari angka 9 nih. 9 nih. 9 kan di barisan di bilangan ke berapa, teman-teman? 9 ada di bilangan ke 5 ya. Wah, dia ada bilangan ke 5, Mas. Berarti kan bener dong, 4 ditambah 5. Oke, sekarang gimana? Paham nggak maksudku? Jadi, oke, paham ya. Dapat ya, dapat ya, dapat ya. Yang belum paham, ada yang belum paham, ada yang belum paham. Ada yang masih belum nangkep, nge-lag dikit. Oke, yang belum nangkep nggak masalah. Oke, Ozan. Azan bingungnya di mana? Konteksnya pertambahan, betul. Kena jam koma. Oke. Oke, Dwi Intan sama Ozan tadi yang belum. Nah, sekarang ini yang barusan aku ya, 9 ya. Terus kita kaitan dengan 400 min 1 gimana? Gini, 400 itu kan di Dado tolong kalau misalkan nggak apa namanya, jangan mainkan Anandit dulu teman-teman. Di Dado khususnya ya, sorry tadi di Dado buat atau nanti aku tik ya, mohon maaf. 400 kuadrat itu kan kita nyari nih. Mas, logikanya kan 401 kuadrat kan agak lama ya. 401 kuadrat kan agak lama. Kita gimana caranya dibulatkan lah jadi 400 kuadrat. Nah, tinggal kita cari alasan. Gimana caranya munculkan 400 kuadrat? Oh, ternyata alasannya adalah aku kurangi satu aja biar dia berubah jadi 400. Teman-teman, PM jangan berpikir kayak gini. Kak, itu satu dari mana? PM itu kita puter. Gimana caranya kita munculkan satu itu? Paham maksudku ya? Jadi tadi ada pertanyaan, Kak, kok tiba-tiba muncul satu? Kalau di PM, kita boleh menambahkan dan mengurangi. Tinggal gimana caranya untuk melogiskannya aja. Kayak contoh, 401 kok tiba-tiba jadi 400? Karena kan, oh ya, kita kan rencananya mau dibulatkan aja. Oke, kita tinggal cari alasan. Gimana caranya? Oh, 400 kan jadi 401 min satu kan? Nah, tinggal kita cari alasannya kok bisa min satu dari mana? Pas kita cek, kalau misalkan kita barisan ketiga dikurangi satu, jadi barisan kedua. Barisan kedua dikurangi satu, jadi barisan pertama. Jadi dia dikurangi satu, ibaratnya ngelihat barisan sebelumnya. Oke, alasannya dapat. Ternyata dikurangi satu untuk melihat barisan sebelumnya. Angka terakhir barisan sebelumnya. Oke, dapat ya, paham ya. Jadi, kenapa kok 401 min satu? Karena kita mau melihat barisan sebelumnya, yaitu 400. Berarti, barisan ke 400, aku tulis sini ya, barisan ke 400, itu kan pasti belakangnya, itu adalah 160.000. Pasti itu. 400 itu paling belakang sendiri 160.000.
Nah, sedangkan Mas di sini kan ada bilangan ke 27, ya sudah tinggal kita tambah 27 sisanya. Jadi 160 lebih 27 gitu. Udah gitu doang kok teman-teman. Bagi teman-teman, Kak, PM itu ribet ya, rumit ya, gak ada rumus. Bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan cara berpikir nalar, mungkin agak kesulitan. Bukan agak lagi, sulit banget. Karena kalau misalkan teman-teman belum terbiasa dengan nalar. Cara memudahkan dalam mempersingkat waktu dibanding, nah betul Arif, setuju. Kalau Mas, apakah nggak bisa pakai 401 kuadrat? Bisa. Bisa, serius bisa. Cuman, waktunya akan lama. Karena 401 kuadrat teman-teman akan ngitungnya dari belakang, bukan dari depan. Tapi PM itu tentang bangun ruang, datar itu pasti pakai rumus, Kak. Rumus itu cuma sekedar alat. Ingat ya, kalau PM, rumus itu cuma sekedar bantuan aja. Oh, ini rumusnya pakai ini. Oke, kita nalar rumusnya seperti apa. Kayak ambil contoh aku gini. Mungkin nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya aja ya untuk yang bangun ruang, karena itu sistem menaranya juga sedikit berbeda. Intinya rumus kalau di PM itu hanya sebagai alat aja. Kok beda kalau di PK? Kalau di PK itu ibaratnya kita harus pakai rumus. Harus. Oke ya, kata-kataku ya. Kalau di PK harus pakai rumus. Nggak pakai rumus, malah jawabanmu yang salah. Tapi kalau misalkan di PM, nggak pakai rumus, nggak masalah. Kalau kamu pakai rumus, malah waktumu terbuang banyak. Karena sistematika rumus kan lumayan panjang. Cara membedakan soal PK dan PM itu lihat dari apa? Lihat dari soalnya aja. Oh, ini nggak usah pakai rumus, berarti itu PM. Nalar. Ah, aku kira masuk soalnya nilai 401 itu berapa? Oh, enggak se itu ya. Oke, dapat ya. Tadi kan 160 lebih 27. Kalau dimintanya bukan 27, misalkan ke 28. Ya, betul, betul, betul lah ya. Betul, benar. Benar, benar kok. Kalau PK, itu pakai poin rumus. Pakai rumus. Jadi, oh ini ada soal rumusnya ini. Oh ini ada soal di rumusnya ini. Oh ini ada soal rumusnya ini. Itu PK. Contoh, misalkan nih ya. Aku ambil contoh. Aku yakin pasti teman-teman tahu kok. Contoh ya. Fx sama dengan x min 1. X min 1 Gx itu sama dengan 2x plus 1. 2x plus 1 ya. Maka F bundaran G, ayo ini masih ingat ya materi komposisi ya. X sama dengan apa? Kalau teman-teman pas melihat soal ini, oh ini soal fungsi komposisi, rumusnya gini, tinggal dimasukin gini, itu soalnya PK. Itu PK. Tapi kalau PM itu teman-teman nggak langsung ke rumus, biasanya langsung memikirkan caranya gimana. Maksud soalnya seperti apa. Dinalar dulu, dipecah-pecah dulu, akhirnya dapat. Kayak gitu. Kalau untuk hasil recordingnya, nanti kita lihat ya teman-teman ya. Oke. Nah, betul. Yang aku masukkan di soal nomor 2, di soal nomor 2 itu gini teman-teman. Misal, for the next time, kalau teman-teman ketemu soal, ternyata soalnya kayak gini. 399 kuadrat. Misal nih teman-teman dapat nih soal di 399 kuadrat. Apa yang akan teman-teman lakukan pertama kali? Kalau ketemu soal langsung kayak gini. Ternyata pas perhitungan ada 399 kuadratnya. Yes. Teman-teman harus ditambah satu. Jadi, bulatkan dia menjadi 400. Bulatkan aja. Betul, nggak masalah. Kan akhirnya kan kita dapat, oh di sini kan harus ditambah satu kan ya. 399 plus satu. Bukan harus bulat. Bukan harus bulat. Nggak harus sebenarnya. Cuma agar kita mikir, ini pasti dibulatkan. Karena kalau kamu ngitung 399 kuadrat itu lama banget. Gitu. Nggak harus sebenarnya. Untuk mempermudah aja, betul Arif. Nah jadi gini ya, nanti tinggal kita cari alasannya. Kenapa kok ditambah satu? Gitu. Betul. Kalau 398 ditambah 2 gitu, yes. Nanti kita cari alasannya kenapa kok ditambah 2. Kak, kalau misalkan 397, yes, ditambah 3. Betul. Nanti tinggal kita cari alasannya kenapa ditambah 3. Oke ya? Oke ya, dapat ya? Kalau teman-teman ngitung 399 kuadrat kan ribet ya. Kita bulatkan aja ke 400. Dan pasti arahnya ke sana. Contohnya gimana, Arif? Angka itu jauh dari angka bulat itu maksudnya gimana tuh? 367. 367 bisa nggak dibulatkan?
jadi 400. Bisa, bisa. Mau ditambah berapa? 23 kan? Tinggal kita cari aja alasan kenapa kalau ditambah 23 kan? Nggak masalah, nggak masalah. Karena kan itu kan logika kita bisa jadi ternyata, oh kita harus ngelihat 23 barisan setelah sebelumnya. Bisa jadi kan kayak gitu. Nah, maksud gue ya, bisa jadi kita harus ngelihat 23 sebelumnya. Intinya berapapun. Dan mungkin soalnya nggak pakai soal ini teman-teman, pakai soal yang lain pastinya kan. Cuma konsepnya kan kita bulatkan. Nggak mungkin dia nyuruh kita ini dikuadratin. Nggak mungkin teman-teman. Karena waktu akan habis. Waktu 2 menit itu akan habis. Kalian ngitung ini aja udah habis. Nah, ini masih ngitung ini ya. Belum kita mikir soalnya. Nah, gitu. Oke ya. Sisanya nanti akan ini. Kalau 320 bisa jadi 300 nggak? Bisa, bisa. Bisa diturunkan, bisa naikkan ya. Tergantung. Oke, akan aku bahas di soal berikutnya. Sebentar, untuk soal berikutnya aku pilih teman-teman nggak ngurut. Karena aku ingin menyampaikan beberapa soal, beberapa hal. Sekaligus lah ya. Aku hapus. Oh ya, teman-teman tadi yang sempat ngeluh, "Kak, aku SMK dan segala macam." Aku nggak peduli. Weh, jahat banget. Nggak, maksudku gini. Ketika teman-teman udah masuk, udah punya peminatan kayak aku mau masuk SNBT, aku mau masuk kuliah dan segala macam, teman-teman jangan pernah ngeluh, "Kak, aku SMK, Kak, aku pondok pesantren." Kalian udah punya komitmen untuk maju, maka kalian harus meningkatkan motivasi kalian sendiri. Gimana caranya kalian bisa berjuang mengalahkan teman-teman yang SMA? Dengan bukti, tryout hari ini, 10 besar ada anak SMK dan pondok pesantrennya. Bahkan teman-teman yang aku lihat kaget, bahkan itu ada yang SMA top, itu malah nggak masuk 10 besar. So, kalau misalkan teman-teman udah komitmen, "Kak, aku mau ikut SNBT, aku mau lolos, aku mau masuk ke kampus idamanku." Mulai sekarang, komitmen ke diri kalian sendiri, kalian harus berjuang secara maksimal. Oke, aku bahas di soal nomor 4. Overthinking banget sama ntar hasil. Gak usah overthinking, yang penting sekarang usaha dulu aja. Belajar dulu aja. Sekarang skor UTBK inflasi. Ya, semoga, semoga teman-teman. Skor UTBK inflasi naik terus kalian, maksudnya gitu kan. Oke, di soal nomor berikutnya, ini soal nomor 4 ya. Diberikan A plus 2B sama dengan 1, B plus 2C sama dengan 2, tentukan nilai M. Agar A plus MB sama dengan, plus 2020C menghasilkan nilai 2021. Pertanyaanku satu, ada yang aneh nggak di soal ini? Ada yang aneh nggak teman-teman? Ada yang kayak menurut kalian, itu kok, itu semua? Apa itu? Kalau ada. Rina udah jawab ada nih. Mister Lau juga jawabannya. Tiba-tiba huruf M. Bukan, enggak ke situ, enggak ke situ. Logikanya teman-teman. Di sini kan ada penjumlahan semua. Ini penjumlahan semua. Ini penjumlahan semua. Maka, logika kita akan mengatakan, kalau semuanya penjumlahan, kenapa nggak ditambahkan sekalian aja? Oke ya, aku bahas. Kenapa nggak ditambahkan aja? Jadi A plus 2B, plus 2B ya di sini ya, sama dengan 1. Oke, dapat ya. Yang bawah itu adalah B plus 2C sama dengan 2. Aku buat gini ya. Oke, kita cek dulu satu persatu. Di sini ada 2020C, guys. Ya, 2020C ya. Di sini ada 2C. Agar 2C ini menjadi 2020C, kita kali berapa? Agar 2C bisa menjadi 2020C, kita kali 1010. Good. 1010 ya. Oke. Terus kemudian satu lagi. Di sini A. Di sini A juga. Berarti dikalikan berapa? Dikalikan satu doang ya. Nggak usah dikalikan berapapun ya. Biar nggak ngerubah kan. Akhirnya kita dapat A plus 2B sama dengan 1. Terus yang bawah 2020. Sorry, kok 2020? 1010 ya. B dulu ya. 1010B
ditambah 2020. Lihat dulu aja, Fariza. Lihat aja dulu. Sama dengan 2020. Oke ya, dapat ya, dapat ya. Ingat tadi kataku, itu kan ada penjumlahan semua. Kenapa nggak dijumlahkan aja sekalian? Karena kan opsinya penjumlahan semua di situ ya. Oke, A-nya turun berarti langsung ya. 2B dengan 1010B jadi 1012. Oke, ditambah 2020C. 2020C sama dengan 2021. Oke. A-nya sama, 2020C juga sama, nilainya 2021 juga sama. Berarti nilai M-nya berapa, teman-teman? Nilai M-nya berapa? Ya, 1012. Selesai. Oke. Ternyata cuma dijumlahkan aja ya. Menggunakan eh, apa namanya? Itu soal PM. Iya, soal PM. Ini soal PM. Ini soal PM. Ini soal PM. Kenapa kok bisa dibuat PM, Kak? Karena kalau misalkan teman-teman ngerjain soal ini, dan teman-teman kejebak, apa namanya, di nyari nilai ABC-nya, itu teman-teman udah fix kejebak di situ. Kak, kok B sama dengan 2C plus 2 itu kok bisa 1010? Kalau ada pengurangan gimana? Ah, kalau ada pengurangan beda lagi ya nanti sistem soalnya ya. Ingat teman-teman, kalau di PM itu misalkan Kak, ini ada soal A, tiba-tiba ada soal B, bisa nggak diterapkan? Itu sebenarnya nggak bisa teman-teman. Secara langsung nggak bisa, kecuali di PK ya. Kalau di PM kita nggak bisa, karena kan logika. Eh, Kak, kok lagi? Hah, gimana tadi Kak? Kok bisa 1012? Ingat, di sini kan dia sama-sama A. Di sini kan A-nya ya. Ini A-nya di sini A ya. Ini A. 2020 kan sama dengan 2020. C nih di sini. 2021 sama dengan 2021. Berarti ini adalah M-nya kan. MB kan di sini. Ini kan MB ya. Nah, kalau aku ulangi, gini teman-teman ya. Aku ulangi sedikit. Di sini kan ada penjumlahan. A plus 2B sama dengan 1. B plus 2C sama dengan 2. Dan A plus MB plus 2020C sama dengan 2021 ya. Berarti kan logikanya ketiga unsur itu A plus 2B, B plus 2C, dan satunya itu penjumlahan semua isinya. Berarti kan secara logika kan kenapa nggak dijumlahkan aja? Karena penjumlahan semua nggak ada pengurangan kan. Ya sudah kita jumlah aja. Di sini A plus 2B sama dengan 1, B plus 2C sama dengan 2. Oke, kita logika aja. Oh, di sini kan ada 2020C, Kak. Di sini ada 2C. Ya sudah, gimana caranya kita ubah 2C berubah menjadi 2020C. Kita kalikan aja dengan 1010. Kita kalikan dengan 1010, yang atas kita kalikan dengan 1. Berarti dapat ya, yang bawah 1010B ditambah 2020C kali 2020, karena semuanya dikali 1010. Yang atas tetap. Akhirnya kita apa? Kita tambah teman-teman, kita jumlah di sini. A-nya turun ke bawah karena nggak ada nilai A di bawahnya ya. Terus 2B ditambah 1010B jadi 1012. 2020 turun aja ke bawah. 1 ditambah 2020 adalah 2021. Gitu. 1010 dapat dari mana? Itu sebenarnya nggak dapat dari mana-mana. Nggak dapat dari mana-mana. Tapi kita mengusahakan agar 2C ini berubah menjadi 2020C. Kita mengusahakan itu. Nah, oke ya. Inilah PM teman-teman. Nggak ada rumus tertentu, nggak ada rumus. Kan dari tadi kita nggak mikir kayak, Kak, rumusnya pasti nggak ada. Rumusnya adalah cara berpikir kita sendiri. Itu PM, namanya penalaran. Jadi menggunakan nalar kita aja. Oh iya, penjumlahan semua udah kita jumlahkan aja. PM menciptakan rumus, ya bahasanya lainnya seperti itu. Oke, ternyata soal ini nggak terlalu sulit ya. Bahkan 3 baris pengerjaan udah selesai. Paham? Oke. Aku lanjut ke soal berikutnya. Hmm. Rumus pribadi sepaham kita. Tapi ingat ya, walaupun sepaham kita, harus logis ya. Jangan asal, aku kayak gini kak. Malah nggak logis nanti teman-teman. Oke. Untuk soal berikutnya, soal nomor 8. Sepaham kita nanti asal ngawur.
Ini kok dapat dari mana? Ya itu terserah saya yang bikin. Nggak gitu ya teman-teman ya. Oke, aku share screen-nya sekarang, saya screen apa namanya, Google formulirnya. Soalnya kebetulan aku mau ngerjain soal yang terakhir. Dan nomor terakhir ternyata teman-teman banyak yang salah di situ. Sebentar, ini aku geser dulu dan aku share screen lagi. Cara untuk bisa tahu logika persoal gimana? Latihan. Serius latihan. Kalian biasakan aja. Kayak contoh gini lah teman-teman. Kalau teman-teman udah naik motor ya, naik motor pertama kali kan kalian pasti akan menanyakan gimana sih caranya kita bisa langsung dapat ketika ada apa namanya lobang atau ada kendaraan di sebelah kanan. Itu gimana caranya sih bisa ngelihat itu pas saat kita pertama kali mengendarai sepeda motor. Tapi kalau udah lihai, tanpa kita lihat belakang pun kita udah tahu ada sepeda motor di belakang kita. Tanpa lihat spion pun kita udah tahu ada mobil di belakang kita. Ngerasa kayak gitu kan? Nah, sama kalau ngerjain soal. Ngerjain soal juga sama. Jadi kalau misalkan udah terbiasa gitu ya. Ya teman-teman enak langsung oh ini soal ini, caranya kayak gini. Oh ada soal ini, caranya kayak gini. Ternyata yang ngerjakan tadi sampai tembus 103 teman-teman. Oke ya, nomor 8. Aku jujur aja aku malas gambar makanya aku ini perbanyak latihan soal. Betul. Tentukan kuadrat panjang garis CD. Oke. Pertanyaanku satu. Di sini kan ada jari-jari. Lingkaran satu adalah 8 dan lingkaran 2 adalah 2 senti. Maka berapa panjang garis CD kuadratnya? Kuadrat panjang garis CD. Berarti kan kita gambarin. Oh, di sini ke sini kan dia dapatnya adalah 8 ya, teman-teman ya. Dari sini ke sini dia adalah 2. Oke. Jawabannya 10 ya? Ya, itu salah. Kalau teman-teman jawab 10 itu jawaban yang salah. Karena udah kejebak. Karena inget, yang diminta CD. CD itu yang bawah sini, teman-teman. Ini CD loh ya. Bukan 8 ditambah 2. Itu 8 tambah 2 itu yang miringnya, sisi miringnya. Kalau CD kita garis ke atas kan gini. Ini CD nih. Nah, ini CD. Terus kita gambar. Oh, ternyata ada sebuah segitiga ya. Kalau misalkan dari atas ke bawah itu adalah 8, terus kemudian kira-kira bisa kita cari nggak dari sini ke sini berapa? Bisa ya? Kok bisa 8 kali 8? Nggak ada 8 kali 8, sorry. Sisi miringnya, ini kan ada segitiga ya. Segitiga, sisi miringnya itu udah ketahuan tuh 10. Sisi tegaknya yang atasnya itu berapa kira-kira? Yes, betul. 8 dikurangi 2. Karena kan di sini kan jari-jarinya 2 ya. Ini kan 2. Yang bawah ini kan dia 2. Berarti udah kemakan. Aku gambar lebih rinci ya. Di sebelah kiri. Anggap aja ini 8. Terus jari-jari yang di sini kan dia 2. Berarti kan sisanya itu adalah 6. Oke, kita dapat ininya adalah 6. Segitiga yang tingginya 6, sisi miringnya 10. Berarti kalau kita pakai teorema Pitagoras, kita dapat dong alasnya adalah 8. Ini alasnya, CD-nya berarti kan. CD-nya 8. CD-nya 8. Tapi ingat, kuadrat panjang garis CD. Berarti kan CD kuadrat. CD kuadrat. Berarti sama dengan 8 kuadrat. Atau jawabannya adalah 64. Oke, dapat. Jawabannya 64 teman-teman, bukan 10 ya. Karena teman-teman aku udah yakin banget dan banyak banget yang jawab 10. Karena udah ngerasa, oh 8 tambah 2 nih, 10. Ternyata enggak ya, enggak sesimpel itu. Sebenarnya sama-sama simpel. 8-nya dapat dari mana? Oke. 8-nya dapat dari mana, Kak? 8 yang mana nih? Banyak nih. Oh, yang bawah. Aku ulangi ya. Sebentar ya. Oke. Di sini teman-teman, dari satu kan nabrak gini ya, kan jari-jari ya. Berarti kan 8 nih. Ini 8. Dari 2 ke sini, itu kan dia 2 senti ya. Oke, berarti kita dapat dong sisi miring segitiganya itu adalah 10. 8 ditambah 2. Terus kemudian
kita turunin kan gini ya. Mas, ini kan dia 8 ya, Mas ya. Oke, iya 8 betul. Terus di sini kan dia 2 ya. Di sini kan dia 2. Kita sandungkan seret. Kan sejajar ya teman-teman ya. Berarti kan kita boleh kayak gitu. Berarti kalau misalkan bawahnya kepotong 2 dan dari atas ke bawah itu 8, berarti kan tingginya dia 6 ya. 8 dikurangi 2. Oke, dapat tingginya adalah 6. Sekarang tinggal alasnya nih. Alasnya berapa nih? Mau pakai Pitagoras? Oke, kita pakai Pitagoras ya. Kalau pakai langsung sebenarnya lebih enak karena pakai triple Pitagoras teman-teman. 6, 10 sama 8, tapi nggak masalah. Berarti kan Pitagoras 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. 10 itu 8 plus 2. Iya, betul. Kan jari-jari yang besar ditambah jari-jari yang kecil. Dia tabrakan di situ. 100 dikurangi 36 sama dengan akar 6, 4. Berarti kita dapat, oh alasnya itu dia sama dengan 8. CD itu adalah 8. Nah, tapi permintaan soal itu apa? Permintaan soal ingat, dia mintanya adalah kuadrat. Kalau dia mintanya kuadrat, berarti kan CD kuadrat. CD kuadrat itu adalah 64. Yes, that's right, betul. Oke, yang ditanyakan teman-teman, ternyata untuk soal nomor 8 dia tidak perlu apa namanya materi yang ribet, bahkan rumus lingkaran nggak kepake sama sekali. Kalau nggak pakai Pitagoras tadi gimana Kak? Kalau nggak pakai Pitagoras, kita ada yang namanya triple Pitagoras. Triple Pitagoras masih ingat ya? Rumusnya adalah 3, 4, 5 salah satunya. Dia sering banget kepake nih. Dari sini kan ada 10 ya, ada 10, terus kemudian ada 6. 3, 4, 5 adalah triple Pitagorasnya, berarti kan kalau 5 ke 10 kan dikali 2. 3 ke 6 dikali 2. Berarti otomatis 4 juga kita kali 2. Yaitu 8. Benar kan? 8 kan? Di sini CD-nya 8. Kalau pakai triple Pythagoras, itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat. Cuman, teman-teman harus hafal. Triple Pythagoras lumayan banyak soalnya teman-teman. Oke, ada tanya kan teman-teman sampai sejauh ini? Aman ya? Gampang ya? Dan ternyata soal nomor 8 tidak seribet yang dikira. Walaupun materinya lingkaran. Oke, aku stop share. Nanti mungkin kalau di pertemuan selanjutnya, di PM selanjutnya, kan selanjutnya nanti kita ada PK ya teman-teman ya. Di pertemuan nanti itu kita PK, terus kemudian nanti lintas bahasa Inggris di pertemuan ketiga. Nanti kalau misalkan di PM selanjutnya, di penara matematika selanjutnya, kita akan mempelajari materi tentang untuk masuk grup gimana loh? Kamu nggak masuk grup, terus dapat Zoom ini dari mana? Dapat Zoom ini dari mana? Ada yang nyebar keluar kah? Aku aku minta tolong teman-teman ya, tolong jangan disebar ke siapapun teman-teman kalau udah di link Zoom ya. Soalnya aku jangan sampai kita bagi grup kak loh. Kok terus dapat Zoom dari mana teman-teman? Padahal link Zoom kan cuma hanya ada di grup kita kan. Ayo. Nah, dapat dari mana? Kalau Anda menanyakan dapat dari link grup dari mana? Ya, dapat dari mana? Ayo, Zoom. Nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Yang baru, oke, nggak apa-apa. Kita akan menerima kok. Kita menerima kok. Berarti ada yang mau buat ayonya. Berarti untuk yang apa namanya yang baru hadir, yang baru gabung lah ibaratnya ya, member member apa black member ibaratnya. Nggak masalah. Kalian bisa datang ke websitenya Silastum Education. Di website Silastum nanti itu ada nomor admin. Silahkan bisa menghubungi nomor admin kak, aku mau gabung grup. Atau bisa ke Instagram Silastum nanti DM aja. Kakaknya asik banget kalau menerangkan. Iya nih ada lampunya di atas soalnya terang. Oke. Sebentar, ada satu soal lagi. Wait ya. Matematika udah sulit kalau aku jawabnya. Bayangkan ya teman-teman kalau aku neranginnya kayak gini. Teman-teman, jadi kita habis ini belajar matematika, disiapkan ya. Pasti bosen dong. Aku juga ngantuk, Rek, kalau gitu. Wait, wait.
Besok Zoom lagi Kak, suruh soalnya kalau Zoom tiap hari kayaknya nggak mungkin sih, teman-teman. Zoomnya masuk dulu. Oke, sebentar, sebentar. Wait, wait. Ini soal ini. Ini soal yang teman-teman dirasa kayak, bukan dirasa sih, mayoritas pada yang kesulitan. Jawab ya. Aku ngerjain ini berdasarkan urutan teman-teman. Itu orang pertanyaan anjir. Sabtu masuk dari awal nggak? Ayo. Sabtu bal masuk dari awal nggak? Ayo. Kasian banget. Kasian banget. Oke, nggak apa-apa. Nomor 5 ya. Nomor 5 soal yang agak random. Randomnya gimana? Nggak ada angkanya selain angka 3 di situ. Nggak ada angkanya selain angka 3. Teman-teman, tipikal soal PM-nya nomor 5. Ini adalah tipikal soal terbuka. Dalam arti adalah kita bebas memasukkan angka berapapun. Cuma kalau misalkan kita menggunakan teknik memasukin random angka, itu akan memakan banyak waktu. Kalau misalkan di matematika atau mungkin teman-teman yang olimpiade, sering olimpiade, teman-teman pasti sering dengan istilah trial and error. Itu kan kita nyoba-nyoba aja dan itu makan banyak waktu banget. Maka caranya gini teman-teman. Kita fokus lagi teman-teman ya. Di sini kan ada A faktorial. Oke, aku mau nanya dulu ke teman-teman. Ada yang masih belum paham nggak tentang faktorial? Ada yang paham nggak? Ada yang nggak paham? Sorry ya, bukan yang paham. Aku tanya ada yang belum paham nggak dengan faktorial? Belum, belum, belum. Oke ya, nggak masalah. Cie, nggak paham, Cie. Nggak. Canda ya teman-teman ya. Jokes aja ya, just a jokes. Oke, misalkan aku punya 7 faktorial. Jangan 7 faktorial deh, kebanyakan. Kak, iya, nggak usah nangis. 4 faktorial itu adalah 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Itu faktorial. Berarti kalau 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Itu faktorial. Jadi faktorial itu kayak diturunin terus sampai 1. Hanya gitu doang, nggak ada materi apapun. Berarti kalau misalkan aku buat 5 faktorial itu menjadi 5 kali 4 faktorial, boleh nggak? Boleh ya? Nggak ada rumus tambahan, nggak ada rumus. Cuma faktornya cuma gitu doang. Memang pakai tanda perintah, iya memang. Makanya ke teman-teman kalau misalkan ada, biasanya ini jokesnya guru-guru matematika sih. Kalau misalkan ada guru tiba-tiba masuk kelas, neriak angka 5, hasilnya berapa? Itu hasilnya 120 ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, itu jokesnya guru-guru matematika itu. 5, berapa itu Kak? Berapa teman-teman? 120 gitu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan Kak, di situ kan ada faktorial. A faktorial, B faktorial, sama C faktorial. Nilainya A min B plus C. Oke, kita bedah dulu soalnya. Cara pembedahan soalnya itu gini. Sebentar, ini aku tutup dulu. A faktorial plus B faktorial plus C faktorial sama dengan A min B plus C. Misalkan, itu sama kayak gini teman-teman. A faktorial plus B faktorial plus C faktorial sama dengan ABC. Itu kan ya yang di soal, yaitu ABC yang dihasilkan dari itu. Itu sama kayak contoh, ini contoh aja teman-teman ya. 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial. 3 faktorial sama dengan 123. Nah, contoh aja, 1 faktorial plus 2 faktorial plus 3 faktorial sama dengan 123. Nah, ini tentu salah kan? Ini cuma contoh aja. Kita harus membuat kira-kira berapa nilai A-nya, berapa nilai B-nya, dan berapa nilai C-nya. Caranya gimana, Kak? Kita data aja dulu. 1 faktorial itu sama dengan 1. 2 faktorial sama dengan 2. 2 kali 1 ya. 3 faktorial. Oke. Sebentar. Aku paling gak seneng kalau misalkan ada iklan di komunitasku, teman-teman. Sorry. Izin share, Min, nggak boleh.
Sorry teman-teman, bukannya apa, tapi jangan sampai ada iklan atau apa gitu, jadikan grup pembelajaran aja, biar nggak jadi spam. 3 faktorial adalah 6, 4 faktorial itu adalah, berarti kan 6 kali 4, 24 ya. 5 faktorial itu adalah 5 kali 24, 120. 6 faktorial itu adalah 720. Sorry, kepencet ya. 720 dan 7 faktorial itu sama dengan ribuan ya. Kira-kira 7 faktorial kepake nggak, teman-teman? 7 faktorial kepake nggak kira-kira? Nggak, nggak. Kenapa nggak? Kalau 7 faktorial nggak, kenapa? Kenapa nggak? Kan 4 digit. Thank you. Permintaan di soal itu dia 3 digit. Ngelek dari kakaknya atau akunya ya? Kamu deh kayaknya. Nggak tahu. Di sini dia 3 digit. Dia 3 digit. Sedangkan 7 faktorial itu udah 4 digit. Berarti otomatis secara nggak langsung 7 faktorial kita blacklist. Karena angka 7-nya di blacklist, 7 ini kan di blacklist nih. Berarti angka 7 ini kan nggak mungkin ada ya. Angka 7 di 6 nggak mungkin ada kan. Berarti 6 juga di blacklist. Aku ulangi ya. Karena 7 faktorial itu kan udah ke blacklist. Berarti 6 faktorial ke blacklist juga. Kenapa mas? Karena 727-nya itu udah nggak ada. Paham ya sampai sini ya? Berarti kita hanya menggunakan 1 sampai 5 saja. 1 sampai 5 saja. Jadi jangan angka 7. Iya, jangan ada angka 7. Soalnya angka 7 udah ke blacklist kan di situ. Oke. Kita hanya menggunakan 1 sampai 5 saja. 5 itu kan ada 120, 4 ada 24, 3 ada 6, 2 itu ada 2, 1 faktor ada 1. Kira-kira dari kelima angka ini, mana angka yang paling memungkinkan ada di digitnya? Di soal gitu. Kira-kira angka mana yang paling ada dan pasti ada? 5 ya. 5 itu pasti ada. Kenapa Mas kok 5 faktorial itu pasti ada? Karena dia cuma satu-satunya angka yang menghasilkan 3 digit. Betul, Arif. Thank you. 120. Satu-satunya. Oke, satu lagi. Kira-kira angka mana yang pasti ada? Yang pasti ada. 4. Kenapa 4? Kenapa 4, teman-teman? Yang jawab 4 kenapa? Tadi banyak banget soal jawab 4. Ada yang jawab 1, ada yang jawab 2, ada yang jawab 3. Oke. Yang jawab 4 kenapa? Karena di bawah 5. Oke, pas ngambil di bawah 5 gitu ya. No, alasannya masih belum. Angkanya adalah 1. Itu udah pasti. Karena 120 pasti depannya 1. Nggak mungkin berubah jadi 220 ini. Nggak mungkin jadi 200-an. Kenapa? 24 tambah 120 masih di bawah 200 kan? Kalau ini semua angka kita jumlah sekalian, misalkan ya, kita jumlah, itu masih di bawah 200 kan? Jadi pasti angka 1 itu pasti kepake. Oke, dapat. Sementara kita masih punya angka 121. Masih ada 1 digit lagi. Kira-kira angka berapa? Antara 2 sama 4 ya, pasti ada itu. Kalau nggak 2, ya 4. Angka 3 nggak mungkin kan, karena itu 6 ya. Malah amburadul, malah kacau. 2 atau enggak 4. Oke, coba kita masukin dia 2. Pertanyaannya 1. 2 faktorial kan dia 2 ya, teman-teman ya. Di sini kalau dia 2 faktorial 2 berarti kan 123. Beda dong, 5-nya malah nggak muncul. Ini kan ada 5. Di sini 5-nya malah nggak muncul. No, kalau 2 gagal, berarti kita nyoba di satunya, yaitu 4 faktorial. Oke, kalau 4 faktorial berarti kan 24 nih. 24 nih. Berarti dapat 24. Di situ kita hapus dulu. 121 tambah 1 tambah 24 sama dengan 145. Oke. Oke, dapat ya. 145 ya. Akhirnya apa? Oh, dapat dong. Angkanya di sini 5, di sini angkanya 1, di sini angkanya 4. Oke, kalau misalkan dia kasusnya seperti itu, berarti apa yang kita lakukan? Jadi pasti ada satu pasti, karena angka 1 pasti ada di situ. Jadi hasilnya 1 faktorial ditambah 4 faktorial ditambah 5 faktorial sama dengan 145. Nah,
123 kan tapi 3 digit. Dia mintanya kayak gini. Dia mintanya kayak gini. 145, ini juga 145. 145, di sini juga 145. Kalau kita pakai yang 2 faktorial kan 123. Tapi di sini malah ada angka 5, malah ada angka 4. Sorry, angka 2. Paham ya? Maksud soalnya gimana, paham ya? Jadi dia itu mintanya di sini 145, yang kanan juga 145 hasilnya. Akhirnya kita dapat nilai A-nya berapa? A-nya itu adalah 1, yes, angkanya harus sama. B-nya adalah 4, C-nya adalah 5. Oke. Jadi dia harus sama. Mas, kenapa kok 2 nggak dipakai? Karena 2, kalau 2 malah hasilnya 123. Teman-teman tadi kan udah ngitung ya. 123. Dan 123 itu 5-nya nggak ada malah. Malah keganti angka 3 kan. Itu aturan faktorial atau soalnya, Kak? Yang mana tuh? Aturan yang mana nih? Ini kita cuma bermain logika ya, kita nggak pakai rumus sama sekali ya. Kita cuma menerapkan faktorial dan kita nggak pakai rumus, kita just logika aja. Berarti harus ada 5. Yes, harus ada 5. Kenapa harus ada 5? Karena dia satu-satunya yang 3 digit. Permintaan soal A min B plus C. Ya udah tinggal kita hitung aja. A min B plus C 1 dikurangi 4. Enggak mah, oke. Semangat Bintan. Plus 5. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Satu-satunya yang paling memungkinkan untuk yes, just 5. Tapi hasil berapa nih teman-teman? 1 tambah 5, 6, 6 dikurangi 4, 2 ya. Oke, cepat. Hasilnya adalah 2. Oke, sudah selesai. Ada yang ditanyakan teman-teman untuk soal nomor 5? Ternyata PM itu memang seperti itu ya, harus main blow gitu ya rasanya. Untuk bagi teman-teman yang masih belum terbiasa, nggak masalah. Bukan menjadi kayak bencana buat teman-teman, kayak aduh aku nggak bisa kak, dan segala macam. Kalau nggak bisa, kita harus secara logika kan kita mikir gini, kalau nggak bisa ya ngapain Anda ngeluh? Kalau nggak bisa ngapain Anda ngeluh? Belajar, udah. Fokus di situ. Kenapa teman-teman anak pondok pesantren bisa, kenapa kalian enggak? Kenapa teman-teman yang apa namanya yang kemarin ya, aku sebut aja, dia itu anak UNESA, UNESA di fakultas apa kemarin? Pokoknya dia berbau kemasyarakatan, aku lupa. Jujur dia di UNESA, dia cuma 1 bulan aja dia belajar, benar-benar 1 bulan, pure 1 bulan. Gara-gara dia berharap di SNBP dan ternyata gagal di SNBP-nya. Dia bisa, betul karena tenaganya dia untuk belajar ekstra banget. Kenapa enggak? Teman-teman kenapa enggak gitu? Tips belajar dong kak. Tipsnya satu niat bener. Sebenarnya gini, kalau misalkan tips belajar ya, ini kan kami sering ngobrol sama alumni, bahkan sampai per saat ini, teman-teman itu masih aktif, khususnya di grup A ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang member Silastum lama, old member ya, tadi kan ada yang ngomong kalau ada yang old member, yang di grup Ambis A, itu sampai sekarang aktif banget, dan kita sering ngobrol, sering ngopi, dan segala macam. Ada salah satu alumni kami, itu dari UI, lulus tembus di UI, dengan nilai terbaik se-UI saat itu, ngomong gini, aku nanya, kamu apa rahasiamu ketika belajar? Ini aku sampaikan aja ya. Rahasia dia, aku lupa namanya. Eh, Pokoknya depannya F. Aku panggilannya ke dia adalah V. V, apa yang menjadikan kamu untuk bisa seperti ini? Lolos di UI dengan nilai terbaik. Jadi sistem mainnya dia seperti ini teman-teman. Ketika sudah kelas 12, dia sudah nggak ikut lagi organisasi, dia udah nggak ikut lagi lomba, olimpiade, dan segala macam. Dia hanya fokus satu tujuan, lolos masuk kampus idaman. Udah itu aja. Karena kalau di SNBP, misalkan Kak, aku mau mempertahankan SNBP. SNBP teman-teman itu hanya cukup sampai di nilai semester 5 aja. Rapot itu di semester 5 aja. Terus kemudian yang kedua, untuk sertifikat, itu jarang banget ada lomba-lomba yang untuk kelas 12 di belakangan ini. Ada, itu pun cuma sekedar untuk lomba-lombaan dia yang nggak diakui. Tahu ya maksud pahamku ya? Paham maksudku ya? Ada lomba-lomba yang nggak diakui kan? Kayak contoh, lomba-lomba yang harus beli pialanya dulu, yang harus beli sertifikatnya dulu. Nah, itu nggak diakui teman-teman. Jadi, itu udah nggak ikut. Beliau nggak ikut.
Mungkin nanti kalau misalkan, oh ya namanya Firdaus, kalau aku manggilnya V, si Firdaus itu, biar sesuai dengan namanya aja, si Firdaus itu teman-teman, dia udah nggak gitu, dia fokus belajar. Jadi keterfokusannya itu ketika di sekolah, dia cuma belajar aja. Intinya ketemu sama teman-teman, belajar bareng, selesai. Ketika udah pulang sekolah, ketemu sama temennya, belajar, selesai. Circle menentukan masa depanmu. Yes, itu benar. Jadi kalau misalkan circle kalian, ayo ngopi, ayo santai, ya udah kalian ikutan santai. Tapi kalau kalian satu circle dengan teman-teman yang ambis, kalian akan ikutan ambis. Untuk saat ini, untuk yang grup terbuka, teman-teman, grup terbuka itu dalam arti yang grup chatnya cuma yang bisa kita chat gitu ya, chattingan, itu hanya grup yang gapir aja kan yang kita buka ya. Untuk yang teman-teman gapir, silakan bisa masuk ke grup yang gapir, komunitas gapir. Itu ada di apa komunitas itu kan diklik aja nanti ada yang gapir, itu gabung aja di situ karena teman-teman gapir sering apa namanya latihan soal bareng di situ. Untuk teman-teman yang masih kelas 12 memang jujur belum kami buka dan sengaja belum kami buka agar teman-teman harus fokus ke ujian semester. Agar teman-teman harus fokus ke ujian kenaikan kelas, kenaikan kelas, ujian akhir semester ini ya. Itu harus karena kan semester 5. Nanti di bulan Januari baru kita bukakan grup ambis seperti tahun lalu. Tahun lalu kita bukakan teman-teman. Jadi seluruh peserta, seluruh peserta didik kita satukan grup yang grup itu benar-benar terbuka yang bisa untuk ngechat, diskusi, dan itu memang aktif. Jadi setiap malam kita ada diskusi dan segala macam. Dan itu kita gratis, jadi teman-teman bisa silakan ikut nanti. Kebanyakan grup, kalau misalnya kebanyakan grup nggak masalah. Kalau kebanyakan grup nggak masalah. Jadi kalau misalkan dasar grup Kak, aku sarankan kamu pilih-pilih mana grup yang dirasa kamu butuh dan mana tidak. Kalau misalkan dirasa Kak, aku kebanyakan banget, aku cuma fokus di grup pengumuman aja. It's okay, nggak masalah, no problem. Ya, aku cuma memberikan wadah aja ya. Ada grup grupnya di komunitas. Oke. Terus satu lagi teman-teman, aku cuma menyampaikan aja informasi aja kalau teman-teman jangan pernah minder dengan nilai tryout yang rendah. Jangan pernah minder. Minder terus kemudian, duh aku nggak bisa diterima nih. Kalau misalkan teman-teman udah kalah sebelum perang, maka teman-teman akan mendapatkan hasilnya sesuai dengan apa yang teman-teman bayangkan. Percaya sama aku. Jadi kalau teman-teman mandang, kak, kak nilaiku rendah. Oke, tingkatkan. Kamu lemahnya di mana? Kamu kurangnya di apa? Loss aja ya, belajar aja udah kita udah oke, nilai kita rendah, PM kita rendah, apa yang dilakukan? Oke, kita belajar. Aku harus belajar nih, latihan soal dan segala macam. Oke, masalah selesai, teman-teman harus belajar, udah kuncinya di situ doang, sama-sama. Jadi teman-teman, itu yang ingin aku sampaikan, jangan termakan hati apalagi hoax. Angkatan gapir itu sudah paham dengan, kamu bener ya kak, sebentar, angkatan gapir, mungkin teman-teman yang gapir pasti udah nggak asing dengan sistem musuh di balik selimut. Teman-teman, informasi aja. Di luar sana itu ada yang berasa, ini sudah kok. Ada yang sudah, nggak masalah, aku mau izin keluar nggak apa-apa. Aku cuma nyampaikan aja beberapa hal. Ada beberapa yang ingin menjatuhkan teman-teman. Itu ada yang kayak gitu. Bahkan yang paling parah itu di tahun 2024 kemarin, 2024 kemarin persis, ada yang bikin hoax besar-besaran dan semua orang percaya untuk hoax itu. Itu ada kayak gitu. Nanti akan aku baca. Itu ada. Akhirnya apa? Anak-anak yang seharusnya mendapatkan poin tinggi karena kemakan hoax tersebut, poinnya rendah. So, teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati ya. Hoax apa Kak? Example. Oke, example aja ya. Satu contoh. Hoax ini sempat tersebar, bahkan yang nyebarin adalah salah satu lembaga, dan aku nggak perlu nyampaikan siapa lembaganya ya. Hoaxnya itu gini. SNBT itu kan kita tahu SNBT menggunakan sistem IRT. IRT itu kan penskoran berdasarkan nilai yang benar. Semakin banyak orang menjawab benar di satu soal itu ya, maka nilainya semakin kecil karena dianggap soal paling mudah.
Tapi kalau yang menjawab satu soal itu ternyata yang menjawab cuma beberapa aja, berarti kan dianggap soalnya paling sulit. Jadi alhasil kalau soalnya paling sulit kan berasa kayak, wih, skornya tinggi banget gitu kan ya. Nah, akhirnya di sistem SNBT itu nggak ada nilai negatif. Karena memang menggunakan IRT. IRT itu nggak bisa pakai negatif, teman-teman. Nggak ada negatif. Salah pun nilainya nol. Kosong nilainya nol. Ingat ya, salah nilainya nol. Nilainya nol kalau salah. Kalau nggak jawab nilainya nol. Tiba-tiba ada sebuah bimbingan, aku nggak perlu nyampaikan itu siapa, dia ngomong seperti ini. Kalau kamu ragu, kalau kamu takut, mendingan gak usah dijawab. Oke ya, kalau kamu ragu, gak usah dijawab. Padahal, kalau kamu jawab salah sekalipun, nilaimu nol. Ya, paham ya? Kalau nilai jawabnya salah, salah ya, jawab salah, itu nilaimu nol. Lantas kan nggak ada bedanya kan dengan kamu nggak jawab. Tapi kalau kamu jawab ngawur, ribetnya, wah aku cap cip cup. Dan ternyata yang seharusnya kamu cap cip cup itu jawabannya salah. Kebetulan bener kan lumayan keuntungan buatmu. Itu salah satunya. Jadi diarahkan di media sosial dan segala macam, kalau misalkan khawatir, kalau misalkan ragu, jangan cacip cup, tapi kosongin aja. Agar anak didiknya dia yang cacip cup. Itu ada kayak gitu. Semua aja lebih enak. Oke, paham ya sampai sini ya. Dapat ya. Jadi paham dalam arti kok malah pada percaya? Ya malah percaya karena itu menjadi suatu hal yang viral banget, rame banget. Jadi orang-orang kayak oke ikut 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 kayak gitu. Sudah selesai kok. Sudah selesai kok. Oke, paham sampai sini ya. Kok mau nanya, kalau ada TK itu masih belum. Sampai saat ini per hari ini belum. Per hari ini belum ya. Karena untuk adanya TK atau tidak, kita nunggu sosialisasi. Sosialisasi di bulan Desember nanti. Nanti kan ada sosialisasi itu di bulan Desember dari pihak pemerintah, dari pihak penyelenggara. Nah, itu bisa tuh. Oke, wih, teman-teman pada daftar ikut beasiswa perintis ya. Semangat, Rek. Semangat, teman-teman. Nggak relate, sukanya rendang. Cara membedakan yang fakta sama yang hoax. Jadi gini, teman-teman, kalau misalkan ada pemberitaan, silakan tanya dulu ke kami. Nanti akan kita teliti. Kalau misalkan itu fakta, maka kita sampaikan, iya itu datanya benar. Kalau itu hoax, kita akan sampaikan itu hoax. Karena kenapa? Ya kita nggak mau member kami ada yang sampaikan kayak gitu. Kayak gitu ya. Untuk teman-teman yang masih baru bergabung, karena kan sepertinya link Zoom-nya tersebar luas ya. Ya nggak masalah sih kalau tersebar luas. Sebenarnya bermasalah sih kalau tiba-tiba yang masuk yang aneh-aneh kan itu malah ini ya, malah random ya. Jadi kalau misalkan eh, apa namanya bisa tanyakan ke admin melalui link IG aja di IG kami Slatum Education nanti bisa apa namanya menghubungi kami melalui situ nanti biar dikirimkan linknya seperti itu. Karena kami nggak pernah apa istilahnya nggak pernah mau nyebarkan link ini di media sosial nggak akan mau pernah karena nanti yang masuk malah bimbel-bimbel dengan ngomong kita punya strategi lolos masuk PTN dengan mudah tanpa tes tau lah ya emang bener ya kak jangan keseringan TO bener setuju setuju nama IG-nya ya IG-nya Silastem Education teman-teman kalau misalkan apa namanya sorry kayak internet kalau misalkan Kak, kenapa kok jangan keseringan TO manusia memiliki batasnya cara berpikir manusia juga memiliki batasnya otak manusia memiliki batasnya kalau teman-teman keseringan TO akhirnya blunder pusing akhirnya nggak mau mikir ibaratnya kayak saya sebentar ini nah, hapus ini no 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 aku nggak mau ada masalah oke aku ulangi lagi ya itu apa namanya sampai mana tadi ke trigger itu jadi kalau teman-teman kesana TO biasanya malah akhirnya otak itu kayak mikir gini males pusing udah capek kayak gitu itu cara
TO yang salah. Jadi kalau teman-teman TO-nya keseringan ya, ambis ngerjain terus red. Akhirnya otak capek sendiri teman-teman. Dan akhirnya pernah kejadian di tahun 2023. Ini fakta. 2023 itu banyak bahkan sampai 10% lebih peserta SNBT. Dulu jawabannya UTBK ya. Namanya UTBK, peserta UTBK nggak masuk saat UTBK gara-gara sakit. Gara-gara sakit. Nah, lantas gimana cara membaginya? Cara membaginya itu adalah ketika teman-teman tryout, kasih jeda. Jeda dalam arti tryout ya teman-teman, misalkan sekarang udah tryout nih, udah ngerjakan berapa ratus soal, misalkan ada 70 soal. Teman-teman kasih jeda. Teman-teman harus have fun, teman-teman harus kayak nonton YouTube, harus santai sedikit setelah otak itu dikasih tegangan. Paham ya? Relate ya? Berarti kayak kayak motor lah, habis di gaspol pasti kan harus diademkan dulu lah, didinginkan dulu lah mesinnya. Nah, sama kayak kita. Jadi kalau misalkan saranku kayak gimana untuk tryout? Tryout itu ya selang-seling aja. Mungkin misalkan minggu sekarang sudah tryout. Oke, minggu besok berarti nggak usah tryout dulu. Minggu besoknya lagi tryout lagi. Minggu besoknya lagi nggak usah tryout dulu. Itu seminimal kayak gitu aja nggak masalah. Jangan tiap minggu, sorry bukan tiap minggu, jangan tiap hari tryout terus. Bahkan ada yang ngomong gitu kan, aduh kak, aku sehari ini ikut 3 tryout. Dalam batinku aku langsung khawatir, yakin itu akan maksimal. Tryout pertama kan maksimal, tryout kedua ketiganya nggak maksimal. Akhirnya kayak, aduh udah capek, udah pusing. So, jadi berarti kalau 1 minggu 1 TO, selagi kita mampu, nggak masalah. Kalau misalkan kamu mampu, dirasa kayak, oke, oke aku masih maksimal, maksimalkan aja. Terus cara belajar efektif gimana? Bedakan tryout sama itu apa namanya? Cuma latihan soal aja. Oke ya, bedakan ya. Kalau tryout kan memang teman-teman harus dikasih space time 2 jam ngerjain duduk manis, ngerjain selesai sampai selesai. Kalau drilling soal kan ibaratnya teman-teman cuma sekedar ngerjain, kalau udah selesai, udah capek, ibaratnya udah rehat, ya sudah istirahat aja nggak masalah. Nah, kalau untuk ngedrill soal, ya silakan teman-teman harus ngedrill setiap hari. Latihan, minimal 2 soal per hari. Minimal itu. Tapi kalau misalkan tryout jangan tiap hari. Itu jangan, aku nggak mau. Kalau aku pribadi aku jangan sampai teman-teman ada yang kayak gitu tiap hari tryout. Aku ngitung TO pas gratis aja. Pulang sekolah selalu sore banyak PR. Kerkel waktu belajar UTBK benar-benar kurang. Nggak masalah, nggak masalah. Karena ini semester 5. Semester 5 itu biasanya dimanfaatkan oleh guru kalian untuk meningkatkan nilai. Biasanya gitu. Capek otaknya ya, Kak. Biasanya gitu. Yang ada kira yang KO. Berarti salah dong. Tapi ya betul, aku setuju kata Suci. Tergantung kamu. Itu kan Kak bisa ngasih gambaran buat tidaknya. Kalau kamu ngerasa banyak TO itu frustasi banget, ya mending gak usah dilanjutin. Betul. Mending kamu istirahat aja. Karena kenapa? Kamu udah ngerasa ya, aduh ternyata udah terlalu banyak. Ya sudah, jangan dipaksakan. Karena nanti nggak maksimal. Nggak maksimal dalam arti pasti misalkan nih sehari 3 tryout ya. Tryout pertama pasti banter nih karena masih baru-barunya. Tryout kedua udah mulai loyo. Tryout ketiga biasanya asal milih jawaban dan nggak kejawab kan, nggak, hasilnya pasti akan jelek di sini. Itu udah pasti itu. Kalau sekalinya bagus mungkin hoki di situ. Dapat ya. Harusnya kebijakan kelas 12 itu fokus belajar strategi nggak sih? Ya nggak tahu sih, itu beda sih. Tergantung sekolah masing-masing. Ada yang strategi ada yang enggak. Aku gapir Kak, tapi ini pengalaman kerja dulu. Tiap Sabtu Minggu belajar apakah itu, sebentar. Ketutupan sama chat bawahnya. Apakah termasuk efektif? Rencana tahun depan gas PTR. Oke, kalau misalkan kamu setiap Sabtu dan Minggu belajar, usahakan gini. Mas, apakah aku, ini salah satu pertanyaan kemarin ada yang WA ke aku. Kak, kalau aku belajar cuma hari Minggu aja apakah maksimal? Kalau belajarmu itu benar-benar fokus, bukan hanya karena misalkan ada WA dikit langsung WA terus tiduran dan segala macam, ya itu kamu akan bagus. Karena kamu benar-benar fokus, kayak benar-benar melatih apa dan kenapanya. Tapi kalau misalkan kamu cuma sekedar belajar, oh ngerjain soal selesai, ngerjain soal selesai, itu nggak dapat maksudnya. Paham nggak? Oke, di sini mungkin aku yakin teman-teman ada yang nggak paham. Teman-teman, kalau misalkan belajar, usahakan pelajari secara konseptual, bukan soal. Soal itu ketika teman-teman udah di 3 bulan terakhir atau 2 bulan terakhir sebelum SNBT, itu baru drilling soal is okay.
Tapi untuk sekarang masih ada 5 bulan sebelum SNBT, usahakan teman-teman fokus ke konsep. Kayak tadi kan kita belajar materi itu, pembelajaran materinya, kita nanya, aku selalu nanya ke teman-teman, kira-kira kenapa? Kira-kira gimana? Itu untuk apa? Untuk teman-teman biar terasah. Oh, caranya gini, caranya gini, caranya gini. Aku misalkan contoh, kebetulan di sebelahku ada sebuah botol. Ini nggak di sponsor ya teman-teman ya. Ini ada sebuah botol. Botol ini kita harus mikir, oh ini ada misalkan aku mau cari volumenya. Pertanyaan kita satu, kenapa tutupnya warna coklat? Kenapa bodinya warna putih? Itu pertanyaan penalaran. Jadi ketika ada soal, kenapa kok dia harus bilangan bulat? Kenapa kok tadi dia sendirian A, B, C, D, kok tiba-tiba berubah jadi A, B, B, C, C, D? Kenapa kok semuanya penjumlahan? Akhirnya kita dapat kan. Kenapa kok barisan terbelakang sendiri dia bentuknya kuadrat? Nah, akhirnya dapat. Paham sampai sini ya? Jadi ketika teman-teman mau belajar, usahakan belajar itu cari konseptual. Apa dan kenapa. Usahakan itu. Bukan kayak, ini ada soal ini. Aduh, caranya gimana ya? Oh, ini ada rumus, langsung ngerjain. Enggak. Jangan sampai kayak gitu. Kalian harus mikirnya gini. Kalau aku pakai rumus ini, kira-kira bisa dapat apa ya? Kalau pakai rumus ini, kira-kira bisa dapat apa ya? Oke. Kalau sampai sini ya. Maka dari itu, nanti beberapa waktu ke depan, teman-teman, aku minta tolong silahkan nanti di grup itu maksimalkan. Ketika ada tryout, silahkan bisa ikut tryoutnya. Kalau misalkan ada Zoom seperti ini, silahkan teman-teman bisa ikut Zoom-nya. Agar apa? Manfaatkan dengan baik wadah yang ada. Dan satu lagi, izin promosi sebentar. Kita masih ada flash sale, dan flash sale itu hanya untuk teman-teman yang ada di grup aja. Harga itu hanya ada untuk di teman-teman grup aja. Jadi kalau misalkan di luar grup memang tidak boleh menggunakan harga flash sale. Ya bayangkan teman-teman diskon 89% mau dibuka secara umum kan ya nggak mungkin kan. Nah, dengan teman-teman punya impian itu, aku harap silakan. Terima kasih banyak Kak. Maaf tadi agak ke distract karena kesel aja sama lembaga itu. Udah, nggak boleh. Yes, nggak boleh, nggak boleh. Oke ya, aku nggak mau ada pertengkaran. Pembahasannya sangat seru. Oke, thank you for today teman-teman. Aku minta maaf banget. Ternyata kita molor setengah jam. Setengah jam kita molor di sini. Aku minta maaf banget untuk hari ini. Kalau misalkan ada kekeliruan segala macam.